Welcome to Arifu Video. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sudah di pertemuan keempat ya. Nah, di pertemuan keempat ini kita akan membahas format dan layout tabel, kemudian fasilitas kalkulator pada tabel, setting dokumen utama, membuat dokumen data, kemudian ada juga apa itu tabulasi juga. Oke, kita akan tabulasi itu digunakan untuk mengatur posisi teks sesuai dengan keinginan. Tabulasi itu bisa juga digunakan untuk pembuatan daftar isi, tapi yang manual ya. Nanti yang otomatis pertemuan berikutnya saya ajari, soalnya itu untuk biasanya PKN ya. Terus itu. Nah, kalau kita lihat di sebelah kiri atas, ini non tepatkan ya, karena yang tadi itu tersita waktunya. Nah, yang pertama kita bekerja dengan tabulasi. Tabulasi biasanya kita sudah mengetahui di ini kan ada tab ya, yang bentuknya kayak L, kemudian L kebalik, T kebalik. Nah, ini ada 4 tabulasi yang paling sering kita pakai bentuknya. Ada yang seperti kayak L ini, ada namanya left tab. Kemudian ada yang ini, ada center tab. Center tab tabulasi rata tengah. Kemudian ini right tab tabulasi rata kanan. Kemudian ada decimal tab yang seperti ini untuk tabulasi khusus bilangan desimal berkoma. Nah, untuk memilih tabulasi ini kita bisa klik di di icon sebelah kiri atas. Di situ ada bentuknya seperti ini. Tinggal kita pilih aja. Kemudian setelah kita memilih, misalnya left tabulasi left ya, atau right tab, left tab. Nah, ini tinggal kita klikkan aja di ruler. Misalnya right tab kan di sini, akan keluar. Kemudian setelah kita klik yang tabulasi ini, kita tinggal klik ya, sama di drag aja bisa. Kemudian untuk menghilangkan kita drag aja juga bisa. Nah, menambahkan kita misalnya untuk mengatur kita klik 2 kali, maka akan muncul menu tabs gini. Ini ada namanya tab stop position 0,2 cm. Ini bisa kita isi ya. Default tabnya seperti ini. Kemudian alignmentnya, perataannya di sini ada left itu untuk kiri, center tengah, right itu untuk kanan. Kemudian di sini ada desimal sama bar. Kemudian leadernya, nah ini leadernya ini biasanya ada 1 untuk non gini langsung di tab gini langsung nggak ada apa-apa. Kemudian kalau yang 2 ini ada titik-titiknya seperti kayak membuat daftar pustaka ya. Kemudian kalau kita membuat kayak daftar isi, kita bisa membuat seperti ini. Saya kasih contoh ya. Kita coba membuat bentuk data berkolom dulu. Nah, pertama kita membuat live indent, misalnya nama. Kemudian kita klik tab aja, nah, maka akan keluar seperti ini. Kemudian alamat di tab maka akan sama, lurus dengan tabulasi seperti ini. Nah, terus bagaimana cara kita membuat daftar isi? Langkah-langkah untuk membuat tabulasi daftar isi. Pertama, tempatkan 2 tabulasi di sisi lembar kerja tabulasi pertama untuk titik-titik dan tabulasi kedua untuk nomor.
Nah, caranya kita klik, ada dua ya, dua tabulasi, yaitu ada dua-duanya kiri ya. Ini saya tutup dulu semuanya. Ini saya Ctrl A di del. Ini kita pilih yang left indent atau tab yang kiri ya. Kita arahkan yang di sini. Ini untuk titik-titiknya, kemudian ini angka. Nah, kita arahkan ke sini juga boleh. Kita kirakan aja. Kemudian kita tulis, untuk membuat rata tengah kita bisa Ctrl E ya. Daftar isi. Ini saya tampilannya saya besarkan aja. Mungkin ada yang tanya saya membesarkannya pakai apa? Ini pakai Ctrl kurawal tutup. Kemudian saya enter, saya rata kiri lagi, Ctrl L ya. Nah, ini sudah ada tabulasinya di sini. Ya, ini ada dua. Kemudian tabulasinya itu kita klik yang di sini. Nah, ini kan ada dua, ada right tab ya. Kita klik double. Nah, kemudian kita isikan ini kan 14 cm ya, boleh, atau kita isikan 15 cm juga boleh. Yang sebelah sini ya, 15. Kemudian leadernya kita pilih ini 2. Kenapa 2? Ini karena ada setelah kita tab maka akan muncul titik-titik. Kemudian setelah itu kita oke ya. Misalnya saya contoh di daftar isi latar belakang masalah. Misalnya saya ketik di sini. Latar belakang masalah. Ketika kita tab maka akan muncul ini akan muncul seperti ini. Ntar ini ada yang join ya. Nah, ini kita isikan angkanya, misalnya halaman 7. Nah, kemudian setelah latar belakang rumusan masalah misalnya. Masalah. Kita ketik tab 8 misalnya. Nah, ini rata semuanya. Kemudian batasan masalah. Di tab lagi halaman 9 misalnya. Nah, ini kenceng dari sini ke sini. Nah, ini tinggal kita arahkan aja. Angkanya kita taruh di sebelah mana. Kemudian ini kita blok, misalnya kurang agak minggir ya. Taruh aja di sebelah sini atau akan muncul seperti ini. Nah, itu untuk membuat daftar isi manual. Nanti di pertemuan berikutnya saya akan membahas tentang membuat daftar isi otomatis. Ini kan perataannya seperti ini. Kalau kalian membuat misalnya secara manual banget, jangan ya, nanti nggak rata ininya, rata kanan kirinya. Misalnya ini bab 2 ya, apa gitu, tinjauan. Nah, kita tab gini kan langsung muncul. Kalau kita pakai titik-titik gini maka nggak rata nantinya, pasti nggak rata nantinya. Tapi kalau kita menggunakan tab, nah pakai tab ya di keyboard kita, maka akan kenceng langsung menuju ke kanan. Nah, ini dari sini sudah paham anak-anak? Paham ya, sangat mudah sekali. Tinggal kita arahkan tabulasi ini, kemudian kita klik 2 kali. Nah, ini tinggal kita pilih alignment-nya. Alignment itu artinya perataannya, karena ini diratakno kanan ya. Kanan gini. Kalau center nanti mencong-mencong nantinya. Karena ini buat daftar isi. Kita pilih
right. Kemudian ini maksudnya tab 15 ini arahnya di sini 15. Bisa sampean arahkan di 15,5 atau terserah, yang penting ada di sebelah sininya. Ini kan ada rulernya ya. Nah, kemudian di bawahnya ini kan ada leader. Ya. Kemudian di bawahnya ini ada leader ya. Leader ini ada, kalau one ini non, yang satu itu non, untuk yang dua ini ada titik-titik. Kalau untuk daftar isi maka pilih yang dua ini ya. Oke ya, kalau sudah paham saya kasih oleh-oleh tugas seperti ini. Nah, tugasnya mudah banget. Sampean membuat ini latihan. Nah, ini ya. Bagi yang nanti nggak masuk, ada tayangan ulangnya ya. Seperti biasanya. Nah, ini ada latihan 4A. Maksudnya pertemuan keempat, tapi yang pertama ini. Nah, sampean buat ukuran kertasnya A4. Itu di back setup ya. Kemudian marginnya default, fontnya Times New Roman 12. Kemudian spasinya kita pakai ini space before 6pt. Tahu cara membuat space before 6pt? Nah, kalau belum paham saya jelaskan di sini. Nah, space before-nya 6pt itu artinya kita ke back layout. Nah, di sini kan ada spacing before. Ini, nah ini kita pakai 6pt misalnya. Sebentar ya. Tak blok aja gini biar kelihatan. Before-nya kalau 6pt, loh, kan ada perubahannya di sini. Misalnya saya tambahi lagi 12pt. Ini yang before ya. Kalau 0 seperti ini. Oke ya. Kemudian lanjutannya. Ini spasi pengetikannya 1,5. Kalau yang ini sudah paham, yang 1,5 ini. Saya yakin sudah paham ya. Untuk 1,5-nya. Untuk membuat 1,5-nya kita tinggal ini kita pilih apa itu, kita bisa pakai kontrol 5. Ya, atau paragrafnya 1,5 gitu. Atau di margin di sini kan ada. Kalau cara cepatnya ya, untuk paragraf 1 paragraf itu kontrol 1, apa itu 1,5 itu kontrol 5, kemudian 2 itu kontrol 2. Begitu cara cepatnya. Saya kasih contoh ya. Kalau 1,5 pakai kontrol 5, maka seperti ini. Kalau paragrafnya 1 berarti kontrol 1, paragrafnya 2 spasinya, nah seperti ini tampilannya. Bedanya seperti itu. Untuk di penulisan skripsi biasanya 1,5. Tergantung prodinya masing-masing sih. Kalau yang di teknik itu sekarang kertasnya menggunakan kertas A5. Kalau di prodi lainnya masih tetap pakai A4. Kertas A5 itu nantinya dibuat seperti kayak buku, balak-balik seperti itu. Nah, untuk tugasnya sampean kerjakan ini ya. Nah, petunjuknya ukurannya A4, margin default ya. Kemudian fontnya Times New Roman 12, spasinya before 6pt, spasi pengetikan 1,5pt. Kemudian sampean masukkan tabulasi dengan tab stop sebagai berikut. 2 cm line left ini ya. Untuk kemudian leader none-nya seperti kayak ini, bab 1 ini, kemudian 3 alignment left. Nah, setelah ini kan artinya 3 alignment left yang leader ini, jarak antara bab 1 dan pendahuluan. Nah, ini kan ada line left yang seperti kayak L terbalik. Kemudian 15 cm line left leader 2 ini artinya. Tuh ya. Setelah di tab langsung keluar titik-titik ini. Kalau titik-titiknya sampean pakai manual, maka
nggak ketemu nantinya. Kemudian yang di berikutnya 16 cm line right, kemudian leader none ini. Oh ya. Kemudian sampean simpan dengan nama latihan 4A, kemudian sampean kasih NIM-nya. Nah, soalnya kalau NIM itu kan setiap anak berbeda. Kayak KTP itu ya, KTP itu kan ya setiap orang Indonesia berbeda. Nah, kemudian kita coba membuat latihan. Nah, saya kasih contoh aja biar nanti sampean nggak kesulitan. Misalnya tadi ya, ukuran kertasnya tadi A4. Intinya kan biar bisa ya. Nanti kan ini sering sampean gawe kayak apa itu tulisan karya ilmiah, dipakai untuk membuat makalah, kemudian laporan PKL, laporan apa itu, laporan KKN, kemudian laporan skripsi nantinya. Nah, itu sangat penting. Biasanya kadang ada yang masih belum mengerti ya. Nah, pertama kita klik layout, kemudian back setup, papernya ini kita ganti jadi A4. Nah, ini ada A4. A4 itu ukurannya 21 cm kali 29 ya. Marginnya biasanya topnya 3, bottomnya 3, leftnya 4, ini 3. 4, 3, 3. Kalau itu ukuran defaultnya seperti itu. Nah, kan jadi seperti ini. Kalau ini 15 kurang ya kayaknya. Terserah lah sampean buat berapa. Nah, kemudian setelah itu masukkan tabulasinya tadi. Nah, untuk formatnya fontnya kan Times New Roman. Ini kita ganti Times New Roman 12. Ya, PTE dikendalikan, Rak. Nah, kemudian ini kita ketik tengah ya, Ctrl E, daftar isi. Setelah itu kita Ctrl L lagi. Kemudian untuk line left-nya pertama kan leader none ya di sini. Line left. Ini kan right ya, kita pilih yang left. Nah ini left. Tab left ya. Nah, pertama kita klik di sini, kita kasih 2 cm. Ini 2,5 ya. Kita ganti 2 aja, 2 cm. Kemudian leadernya none. Ada di sini, ini 2. Kemudian satunya ini 3. Kita ganti 3. Non juga. Enggak hapus ya. Kemudian satunya lagi 15. Ini left juga, leadernya 2. 15 kita cari di mana? Ini 15. Klik. Kita klik 2 kali. Ini kan 12 ya. Tadi kita coba 15, leadernya 2. Oke. Maka muncul ada di sini. Kemudian satunya lagi 16. Kita coba klik lagi, ini tadi 2 ya. Terus satunya lagi ada di 16. Leadernya none juga ya. Ini kita kasih yang none. Oke.
Saya cek, ini leadernya 2. Nah, kalau sudah seperti ini, wis enak ini, halaman judul. Nah, kemudian di tab lagi, maka akan muncul I misalnya. Setelah itu halaman judul, halaman persembahan. Halo, dengar suara saya? Ini halaman persembahan. Kita tab misalnya II. Terus halaman moto. Di tab lagi, kemudian 3 di sini. Setelah itu daftar tabel. Ini nah seperti ini. Kata pengantar. Kata pengantar di sini misalnya 5 Romawi 5 ya. Kemudian kita ketik. Bab kan biasanya tebal, misalnya babi. Nah, pendahuluan tab. Nah, langsung ini halaman 1 tab lagi nih ya. Oh sorry, ini ada yang keliru ini. Oh ini enggak 2, ini non. Nah kita tab lagi di sini. Kemudian 1.1 latar belakang. Masalah tab. Misalnya ini tetap di 1. Kemudian tab lagi 1.2 rumusan masalah tab. Nah, ini misalnya di halaman 3. Nah, dan seterusnya sampai kerjakan sendirilah. Dari sini kan sudah ada gambaran mengenai ini ya. Cara mengerjakannya sangat mudah. Nah, untuk di praktik membuat daftar isi. Nah, sekarang kita coba praktik yang 4B ya. Ini tadi yang 4A itu membuat daftar isi, kemudian yang 4B ini kita membuat, nah ini daftar harga buku komputer misalnya. Ini ada praktiknya, latihan 4B, ukuran kertasnya A4, margin default, font Times New Roman. Dengan cara yang sama, ini bisa. Ini ada petunjuknya ya. Masukkan tabel data tabulasi dengan tab stop sebagai berikut. Align left, ini ya, align left untuk titik 2. Kemudian ini leadernya non karena ini enggak ada titik-titiknya ya. Kemudian untuk yang B, align left untuk rupiah di sini. Nah, ini karena ada titik-titiknya, maka leadernya kasih 2 yang ada titik-titik yang di bawah. Kemudian yang berikutnya alignment right untuk harga leader non. Ini sampean pakai rata kanan yang di sebelah sininya. Nah, kemudian sampean simpan dengan nama latihan 4B underscore nime sampean titik doc x, terus dikirim. Jadi sudah ada 2 ya. Kemudian berikutnya lagi yang latihan lagi 4C. Ini yang 4B. Masih tetap di tabulasi ya, yang 4C yaitu ini. Kita coba membuat faktur ya. Gunakan fasilitas tanda margin dan tab untuk membuat tabel faktur. Biasanya kalau di jurusan bisnis ya, itu kan ada faktur pengiriman barang. Nah, ini
Kalau di aturannya ini atur margin kanan, kiri, atas, dan bawah secara default ya. Ukuran kertasnya A4. Simpan dengan latihan 4C. Kurang besar tulisannya. Saya besarkan ya. Tak Ctrl plus. Misalnya contohnya ini. Ini ada pengirim PT Indo Perkasa. Ini pakai tab left ya. Kemudian ini juga di tab lagi tujuan. Ini pan non ya. Maka ada dua di sini. Multi dealer, lintas, jalan raya, faktur pengiriman barang. Nah, nomor ini. Total. Ini yang tugas 4C. Ini sampean kasih sendiri namanya. Misalnya namanya siapa ya. Ini tugas 4C. Saya lambatkan sedikit. Oke ya, untuk masalah tabulasi tadi sudah paham ya. Sudah paham belum? Lumayan ya, tinggal prakteknya. Nanti ini sampean praktikan. Bisa di screenshot atau nanti ada tayangan ulangnya ya, gampang. Tayangan ulangnya bisa kita putar lagi nanti setelah acara ini. Ini untuk saat ini masih 4A, 4B, 4C, ada 3 ya. Ini nanti ada lagi. Biar nantinya yang terbiasa dan bisa gitu ya. Ini ada latihan 4C buat ini tadi. Kemudian yang 4B-nya ini. Misalnya daftar harga, buku komputer ya. Terus yang 4A tadi membuat daftar isi. Itu kan sangat berguna bagi sampean nantinya. Kayak daftar isi, kayak laporan-laporan ya. Buat daftar isi dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya ya, ini masalah tabel. Ini saya pakai Ctrl N aja biar kelihatannya bersih ya. Nah, membuat tabel di Word itu ini sangat penting untuk dipelajari sebab tabel itu merupakan salah satu format yang seringkali dibutuhkan dalam penulisan. Penyajian data yang paling mudah dipahami yaitu ketika menggunakan tabel. Dengan tabel di situ kita kan mudah memahami suatu informasi. Membuat tabel juga menggunakan menu yang sama yaitu di ini insert. Sampeyan wis sudah sering menggunakannya ya. Nah, di situ kalau kita pilih insert terus tabel, ini kan secara defaultnya itu ini ada 4 opsi. Nah, seperti ini. Pertama, membuat tabel tercepat dengan memilih beberapa jumlah kolom yang ada dibutuhkan. Nah, ini bisa dengan cepat ya. Kemudian ada pilihan dengan insert tabel tabel ya. Nah, kalau insert tabel ini maka akan ada pilihannya. Number kolom ada 5 misalnya, number row ada 2. Maka akan jadinya seperti ini. Kolomnya 1 2 3 4 5, kemudian row-nya ada 2. Tinggal sampean suka-suka pilih yang mana. Ada yang tabelnya menggunakan insert tabel sini, ada yang ini sebenarnya insert tabel yang cepat ya, quick. Kemudian ada yang insert pakai menggunakan insert tabel, kemudian ada yang draw table. Draw table ini ya kita membuat seperti kayak pen. Gini misalnya. Tambahi lagi juga boleh, tambahi lagi. Nah, ini seperti kayak pen lah, buat pen. Nah,
tergantung sampean sukanya yang menggunakan apa gitu. Kemudian ada yang Excel spreadsheet. Nah, di sini juga ada kita memasukkan tabelnya Excel itu. Nah, ini lebih enak ini. Menu-menunya Excel juga masuk ke sini. Misalnya ini kalau menggunakan spreadsheet ini rumus Excel masuk di situ semuanya. Misalnya saya membuat angka acak kan run, misalnya run between ya. Ini artinya random between berapa misalnya 75 sampai 90 misalnya. Tutup, enter. Ini kita membuat angka acak. Cret segini. Nah, misalnya kita mau menotal sum dalam kurung angka acak ini kita blok. Jadi tabelnya Excel di sini. Nah, kita masukkan ke sini. Ya, jadi masuk tabelnya spreadsheet atau Excel di sini. Kemudian setelah di tabel Excel di sini, bawahnya ada quick table. Quick table ini cara membuat secara cepat ya. Sampai misalnya kayak kalender. Oh, ini ada kalendernya Mei atau apa. Ini secara cepat. Sudah ada template-nya lah. Template yang ada di tabel di sini. Template-nya kan banyak di sini. Ada yang seperti ini, seperti ini, seperti itu, banyak sekali. Oke ya, kita bahas yang di menu insert tabel di sini. Nah, di insert tabel ini ada, kalau saya ibaratkan ini 1, ini 2, kemudian 3, 4, 5. Yang pertama di sini number kolom, ini tadi sudah ya jumlah kolomnya. Kemudian number row, jumlah baris yang ada di atas bawah itu kayak vertikal lah. Kalau kolom itu horizontal. Kemudian yang di bawahnya itu ada custom lebar. Nah, ini ada fix column width. Ini ada auto, ada 0. Nah, terserah ini. Kita biasanya pakai auto aja lebih enak. Atau fit window. Ini untuk tabel yang akan dibuat menyesuaikan dengan lebar jendela kerja yang digunakan. Kalau yang auto fit content itu otomatis menyesuaikan isi tulisan yang ada di kolom tabel. Oke, ini untuk membuat tabel saya kira sangat mudah sekali dan gampang ya. Kemudian nah, biasanya di tabel itu ada apa itu kayak misalnya kita sudah membuat tabel seperti ini ya. Nah, misalnya gini. Oh, ternyata di sini kita mau gabungkan. Misalnya di sini ada kita kepingin menggabungkan jadi siswa atau apa ya. Untuk menggabungkan kita tinggal klik kanan merge cell. Misalnya siswa, ini ada nomor, kemudian apalah di sini kita tambahkan di situ ya. Nah, untuk menggabungkan, kalau kita mau menambahkan yang bawahnya ini, kita bisa tekan tab aja, tab, maka akan bertambah barisnya. Nah, kemudian tabel di Word ini apakah bisa untuk hitung-hitungan seperti kayak di Excel itu? Gimana jawabannya? Bisa nggak? Halo? Bisa apa enggak? Misalnya saya pakai ini ya, ada 3 produk. Insya Allah ya, jawaban yang aman itu ya. Ini misalnya ada produk
1, ada produk 2, kemudian ini ada jumlah. Misalnya ini ada 10, kemudian ini ada 7, terus 8, ini 12. Nah, kemudian tak tambahi lagi ya, misalnya ada, nah gini aja, ini total bawah, ini total kiri. Nah, untuk menjumlahkan seperti ini ada rumusnya, Rek. Kita pilih formula ya, di insert tabel di sini kita pilih ada formula. Mana ini formulanya? Formula. Ada yang mau gabung ini? Formula mana ya formula? Ada yang masih ingat menampilkan formulanya? Untuk rumusnya pun di sini ada banyak ya. Sebentar, saya admit yang baru gabung. Nah, jadi intinya untuk menampilkan rumusnya di situ ada di layout. Kemudian di sini karena ada formula. Untuk mengurutkan juga sama ini, ada sort ya. Kita blok, kemudian ada sort dari kolom 1 ya. Kemudian ini kita pilih ascending apa descending. Ascending itu dari kecil ke besar, descending dari besar ke kecil. Kita ceret, maka akan ganti dari kecil ke besar, besar ke kecil. Kalau kita sort lagi dari besar ke kecil, descending ya. Seperti itu. Biasanya pengurutan itu dibuat untuk absen ya. Makanya yang absennya itu huruf awalnya A, absennya ada di depan, di pertama itu absen. Kemudian yang huruf nama awalnya B, C, D, apalagi Z, pasti biasanya ada di urutan akhir. Nah, biasanya absen kan begitu. Urutan yang pertama ada di nama yang AAA seperti itu. Ahmad, Abdul, itu ada di atas sendiri biasanya. Kalau yang ZZ gitu ada di bawah. Atau ada lagi yang menggunakan Siti atau apa. Nah, itu biasanya pertengahan. Nah, itu tadi yang di tabel. Nah, karena tadi sudah paham ya sampean. Halo? Nah, kalau sudah paham, ini ada latihannya, Mbak. Mas yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Ini ada latihannya. Sebentar. Membuat tabel ya. Nah, ini. Nah, ini latihan 5A ya. Ini sampean lihat petunjuknya. Petunjuknya seperti ini. Buatlah tabel seperti ini. Buatlah formula pada total price-nya. Total price-nya itu quantity ini ya. Ini dikali ini dengan total price. Untuk formula kolom total price rupiah. Nah, ini misalnya total price-nya 9.200 dalam kurung nilai rupiah terhadap dolar. Ini sampean kalikan ini. Kemudian untuk formula pada kolom harga jumlah, unit dikali harga unit. Ini unit dikali harga unit. Nah, untuk formula pada kolom harga jumlah, ini ya. Ini tadi
Setelah selesai, tinggal sampean simpan dengan latihan 5A underscore nim. Gitu. Kemudian ada lagi tugasnya ya. Dalam yang contoh ini. Oke, siap ya. Saya kasih contoh biar paham ya. Ini saya Ctrl New, kemudian ini tabelnya tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita klik insert tabel tuh 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di situ ada kolomnya apa saja, nomor, brand, kemudian quantity, terus unit, price, total. Price itu artinya harga ya. Kemudian total price in rupiah. Total price in rupiah. Ini sebelumnya saya yang penting rumusnya dulu ya. Nomornya misalnya di sini ada 1 sampai 5 tab bla 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 bla. 1 2 3 4 5. Brandnya saya pakai ABC gitu biar lebih cepat. A B C D E. Nah, kuantitinya di sini misalnya kuantiti kan jumlah 25, kemudian 200, kemudian 70, terus 15, kemudian 100. Unit price-nya misalnya saya pakai 278, mata uangnya dolar ya. Mata uang berarti kita tulis angkanya dulu. 278, 228, 228, kemudian 327 misalnya ya. 480, ngawur ini angkanya, 516. Kemudian total price-nya berarti kan ini kali ini ya. Nah, sebelumnya ini kita blok dulu, plot, kemudian di layout, di sini ada, kita pilih currency ya. Oh sorry, ini dolarnya karena ini word ya, nanti pakai manual ya. Nah, kemudian total price-nya, price in dollar misalnya, in dollar. Kemudian total price-nya berarti ini kita kalikan itu sama dengan kita formula. Kemudian ini misalnya A B C D, berarti C2, rumusnya ini ya, C2 dikali, kali itu bintang, C3, dan kita paste, langsung akan keluar seperti ini. Bisa nggak ini kita geret seperti itu? Oh nggak bisa, nggak seperti Excel. Jadi agak manual sih kalau yang seperti ini. Nah, kecuali kalau di Excel lebih enak memang untuk perhitungan ya. Kemudian C3 C3 kali C4. Oke ya. Akan keluar seperti itu. Nah, kemudian untuk membuat total price-nya, sekarang dolarnya berapa sekarang ini? 4, anggap aja 14.000 ya. Nah, kita klik formula
A, B, C, D, E ya. Berarti ini rumusnya E2 kita kalikan 14.000 misalnya. Nah, oke. Jadi berapa ini? Ya, gitu. Nah, nanti akan keluar itu formulanya ya. Nah, jadi seperti ini. Langsung ini kita tambahkan Rp gitu. Kemudian yang ini tadi kan US dollar ya. Nah, kasih dolar gini. Kalau di Excel nggak boleh seperti ini ya. Saya tunjukkan ya, lebih enak kalau di Excel itu. Misalnya ini saya copy ya tabelnya. Soalnya Excel itu khusus hitung-hitungan. Kalau di Word itu ya bukan hitung-hitungan sih, cuman ada fasilitas untuk menghitung biar cepat daripada kita menggunakan apa itu kalkulator. Nah, kalau di Excel seperti ini, kecepatannya sangat cepat sekali. Nah, ini kan totalnya ya. Kalau yang Kalau yang ini kita bisa misalnya price in dollar ya. Ini kita blok aja, kita kasih mata uang juga bisa ini. Nah, kita klik kanan accounting, format cell ya. Oke, sebentar ya. Nah, kita pilih counting ya. Kita pilih mana ini? Dolar Amerika. Boleh iya. Dolar. Macam-macam ya, kita cari sakarepe lah. Ini mata uangnya apa? Loh, kan jadi seperti ini. Kemudian total price-nya kan ini tinggal kita sama dengan ini, kita kali itu, tutup, enter. Langsung kita tarik aja ke bawah, langsung keluar ya. Lebih cepat memang. Sedangkan untuk yang ininya, misalnya ini kita kali 14.000, enter. Trot, langsung keluar ini. Countingnya kita pilih format cellnya, accountingnya kita pilih rupiah. Nah, akan jadi seperti ini, lebih cepat sih ya. Paham ya? Ya, paham. Oke, ini pembahasan yang terakhir. Nah, yaitu mailing. Mailing ya. Mailing itu surat berantai kalau di sini. Jadi seperti yang saya bahas tadi, misalnya sampean mau ngundang sak kelas, lembarannya mek siji, tapi nanti akan keluarnya itu kalau di print namanya itu berbeda-beda. Nah, itu namanya mailing ya. Mailing itu merupakan fasilitas yang terdapat dalam MS Word yang bisa digunakan untuk membuat dokumen massal atau banyak. Salah satu contoh yang paling sering kita jumpai adalah di surat undangan. Nah, di sini nanti akan terdapat dua file berbeda ya. Kita membuat ada file data source sama filenya itu sendiri. Nah, langsung saya kasih contoh ya. Untuk membuat mailing misalnya, sampean gawe undangan apa biasanya isinya? Ada nama, alamat ya. Tak perbesar. Nah, ini contohnya. Nama. Kemudian alamat. Wes, dua data aja ya, biar gak banyak-banyak. Ini saya kasih contoh. Dua data aja, tak besarkan biar kayak kelihatan.
Nah, caranya ini sampean pakai select recipe ya. Sebelumnya kita pilih tab my link, terus select recipe. Ini ada beberapa, ada 3 jenis. Kalau type a new list ini membuat langsung dari sini. Kalau use existing list ini kita bisa dari Excel. Datanya dari Excel boleh, dari ini, dari Word juga sendiri boleh. Misalnya saya coba yang dari ini ya, new type new list. Sorry, keliru. Nah, ini tadi select recipe type new list. Ini tak tutup aja yang ini biar nggak ganggu ya. Save. Select recipe type new list. Benar. Yang lainnya apa aja yang kita inginkan, add nama ya. Oke. Artinya lagi alamat. Oke, setelah di oke, maka akan muncul nama sama alamat. Nama Falik, alamat Kocor. Tambah lagi, misalnya Sofi, alamatnya Pandean. Apalagi nih, Ana, alamatnya Sengon. Ani, alamatnya Purwo. Anu, alamatnya Cepek. Nah, misalnya seperti ini ya, kita oke. Seret. Kalau datanya banyak ya tambah sip lagi. Misalnya saya simpan di terserah pean, nyimpennya di mana. Misalnya ini saya simpan di latihan, kemudian undangan misalnya. Klik. Ini data. Simpan ya. Nah, kemudian untuk memasukkannya, tinggal kita klik insert nama. Alamatnya juga begitu, klik insert alamat. Nah, kalau kita tampilkan, nah, record 1 tadi kan Falik, record 2 Sofi, record 3, nah, dan seterusnya. Kalau kita mau ngeprint, tinggal ini, kita klik, nah, klik finish and merge ya, print document, dan pilih mana ini, from record berapa sampai berapa. Di oke, maka keluarnya akan berbeda-beda di situ. Nah, itu yang dari sini. Misalnya saya coba, saya kan nggak ada printernya ya. Saya pakai printer PDF aja, 1 sampai 4 misalnya. Oke. Nah, print to PDF ya. To PDF podai. Kita oke. Maka akan keluarnya seperti ini kalau kita cetak. Nah, ini kita pilih tempatnya, tempat nyetaknya tadi di mana. Saya pilih musik, latihan, undangan, open ya, kemudian oke. Nah, ini ibaratnya saya print ya, cuman saya print PDF. Keluarnya di sini. Nah, ini lembar 1 dari 4. 1, kemudian ini tadi ya. Nah, ini lembar 2 Sofi, Ana, Ani. Ya. Jadi kalau pen print keluarnya beda-beda. Walaupun dokumennya cuma 1. Halo, masih hidup? Masih ya. Nah, terus saya kasih contoh. Ya, oke ya.
Saya kasih contoh, misalnya kita data itu tadi datanya di Word sendiri ya. Misalnya kita simpan Ctrl S, kita simpan di tempatnya yang kita inginkan, komputer misalnya. Kemudian kita pilih di browse dulu ya. Musik misalnya tadi, latihan, undangan. Ini data master misalnya. Simpan. Nah, bagaimana caranya kita masuk membuat apa itu? Satunya lagi dari Excel ya. Kita caranya buat datanya dari Excel. Ini Sofi ini baru masuk ya. Nah, sudah masuk Sofinya. Ini kita buat yang Excel. Klik. Data source-nya yang dibutuhkan apa aja? Misalnya tadi ada nama, alamat. Biar gampang aja, cuma 2 datanya. Kalau datanya banyak juga nggak apa-apa. Ini kasih nomor 1, 2, Sofi, sampai 7 aja. Pitu kan pitulung ya. Ini saya pakai namanya Joko. Kemudian Paino, kemudian Siti, terus Poniman. Gimana? Luna, ya wes. Sofyan. Nah, oke. Alamatnya kita pakai misalnya Pandaan, Gempol, Sukorejo, ya Pandan ya, Wonorejo, kemudian Pucur, ada kata-kata mana ya, Beji. Yes, cukup ya. Ini ada 7 data source. Kita simpan data source-nya. Simpan. Ini 10 menit lagi mati lagi, nggak apa-apa ya. Kita lanjutkan dulu. Browse. Oke. Kita browse, kemudian pakai data nih tanaman ya. Kemudian klik latihan undangan ya. Ini data Excel misalnya. Master. Penamaan kan terserah Pak. Cek terserah. Nah, kemudian kita buat Word-nya. Jangan lupa file yang masternya ini kita tutup. Kalau enggak nanti crash. Tadi ada gede naik biar kelihatan. Ini saya menggunakan cara yang lain ya. Sampean lebih suka pakai yang mana terserah. Nah, kita pilih mailing, select receipt. Tadi yang pertama, cara pertama adalah type new list ya. Cara yang kedua yaitu use existing list. Berarti kita memilih data yang sudah kita buat tadi. Kebetulan saya taruh di latihan, undangan. Nah, tadi ada di data Excel tadi. Yang pertama tadi kan formatnya apa itu akses ya. Nah, ini kita pakai di Excel. Ada di sheet 1. Terus kita klik insert merge field. Nama di nama, alamat di alamat. Masih ingat tadi ya? Rekod 7 namanya siapa tadi?
Kalau record 1 mungkin ingat namanya Joko tadi ya. Nah, kita klik loh, maka Joko Wandan. Record 7 kita tulis 7, enter, jadi Sofyan, alamatnya Beji. Record 6 Luna Kocur, Sugi Wonorejo, Poniman. Nah, ini keluarnya seperti ini. Kalau kita print maka akan keluar seperti itu. Nah, itu tadi di mail merge ya. Sekarang karena sudah paham ya? Halo. Cara ngeprintnya begini. Cara ngeprintnya gini, kita klik finish, print dokumen ya. Nah, kalau all semuanya, kalau from record 1 sampai 7, maka akan keluar mulai dari Joko sampai Sofi tadi, Sofyan. Nah, jadi keluarnya seperti itu. Kalau ini dirasa paham ya. Kalau nggak paham, sampai tanyakan lagi, nggak apa-apa. Sudah paham ya, berarti. Nah, kemudian kalau sudah, ini rek, terakhir, bin terakhir ya. Saya coba buat di studi kasus yang nyata. Oke, saya juga Jumatan, rek. Nah, ini latihan terakhir 6. Nah. Oke, terakhir ya ini. Buatlah dokumen surat seperti pada contoh ini. Ukuran kertas A4. Nah. Loh ini. Jadi data source-nya ada berapa ini? Pen buat seperti inilah aturannya. Nah, ini kan ada nomornya, kan tetap panggilan. Kepada yang terhormat saudara-saudari, nama, alamat, kota ya. Samen Karang Kak Popo. Nah, sehubungan dengan ini ruangnya kan berbeda-beda. Nah, ada berapa data source ini? Berarti 1, 2, 3, 4. 4 data source ya. Pertama ada nama, alamat, kota, terus ruang. Nah, datanya ini. Namanya misalnya Dedet Rahman, ruang 22, alamat ini, kota. Terserahlah pengen rubah jadi apa, prok ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Terima kasih.